Halo, Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Nama saya Liza, saya lagi di Jawa Barat, tapi saya aslinya dari Aceh, Pak. Oh, memang domisilinya di Aceh selama ini? Iya, iya, saya baru pindah ke sini sekitar bulan Juli. Oh, berarti akan menetap selamanya, akan menetap lagi di Jawa Barat ya, bukan nggak di Aceh lagi gitu? Belum tahu sih, kalau KTP kan masih KTP Aceh. Di sini lihat lihat perkembangannya, tunggu sambil cari-cari kerja juga, Pak. Oke, oke. Boleh tahu Mbak bagaimana awal mula Mbak kenal dengan salawat dan sampai kemudian mengalami beberapa keajaiban? Sebenarnya saya itu tahu salawat itu sudah lama, sudah sekitar 5-6 tahunan. Oke. Tapi saya hanya tahu aja gitu dan bacanya saat saya ingat dan saya tidak pernah hitung gitu kan. Tapi kalau salawat habis selesai sholat itu pasti ya. Mhm. Zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah gitu setelah selesai sholat itu saya rutin gitu. Tapi kalau salawat, terutama salawat Jibril ya Pak, itu awalnya kakak saya itu dia dulu paling seneng itu dengerin videonya Pak Ustadz yang dari tahun 2019 kalau saya nggak salah kan. Itu kan masih heboh-heboh ATM terisi gitu. Terus dia bilang ngikutin nih harus ini nih katanya gitu kan. Pas kali lagi di saat itu lagi kekurangan duit gitu kan, ekonominya lagi memburuk gitu kan Pak. Tapi saya bilang udah nih saya ngikutin, saya salawat. Dulu sih hanya sanggup 1.000 gitu, itu pun saya merasa udah paling banyak gitu kan. Terus saya baca, terus dia bilang tuh liatin tuh ATM-nya katanya gitu kan. Nah, sampai saya habis ngaji saya masukin ATM saya itu di dalam Quran lupa. Jadi saya berharapnya itu ya itulah supaya terisi gitu kan. Tapi kok nggak ada ya gitu, mungkin karena kita pikirnya hanya untuk dunia ya, karena hanya fokusnya untuk ATM terisi bukan untuk ibadahnya gitu. Kalau saya pikirnya gitu sih. Ya udah saya tinggalin, saya nggak udah berkurang itu salawatnya. Jadi kapan saya ingat aja, kapan saya ingat saya salawat. Tapi kalau saya nggak ingat nggak saya jalanin gitu. Oke. Terus setahun belakangan ini saya udah mulai rutin, udah pakai tasbih gitu kan. Tapi saya nggak pernah nggak pernah ngitung ya gitu. Tapi saya tembus kayak 5.000, 6.000 gitu. Jadi saya mau coba ini, makin hari makin liatnya videonya tutorial testimoni dari followersnya Pak Ustadz. Saya bilang yaudah deh, ini saya targetin 6.000 ini, satu hari harus sampai 6.000 gitu. Terus saya salawatin 6.000, terus saya tulis, itu awalnya Agustus kan, dari awal Agustus, jadi saya tulisnya di HP, jadi biar gampang ingetnya kan. Jadi dari mulai subuh saya salawatin sampai saya mau tidur. Nanti pas besok paginya, kan sambil tidur tuh masih jalan ini tasbihnya. Nanti pas besok pagi bangun subuh baru saya lihat berapa, saya catet gitu kan. Gitu sih Pak. Oke, terus kemudian setelah Mbak saya mau tanya dulu, awal mula Mbak bisa terdorong lagi untuk mulai mengamalkan lagi selawat itu ada momen-momen tertentu atau ada hal yang dirasakan gitu atau gimana? Iya sih, lebih tenang kayaknya. Saya nggak punya beban pikiran gitu. Saya memang yang saya tanyakan kalau untuk yang saya tanyakan apa yang menyebabkan Mbak bisa kembali lagi mengamalkan selawat yang dulunya kan udah malas-malasan tuh, itu yang saya tanya. Karena saya ini Pak, saya ingin hajat saya terkabul seperti mewek. Yang paling saya inginkan itu apa? Saya punya adik yang keterbelakangan mental. Jadi jadi dia kan sering kumat gitu, maksudnya suka ngamuk-ngamuk, bawa-bawa parang, bawa-bawa senjata tajam gitu di rumah gitu, terus berkeliaran di jalan gitu.
Jadi kan orang tua saya itu, ibu saya nelpon tentang adik saya gitu. Jadi saya sih hajat saya untuk kesembuhan dia sih Pak. Oke. Nah kemudian setelah berapa lama Mbak mulai mengamalkan selawat, ada yang dirasakan sesuatu hal yang semacam pertolongan Allah begitu? Iya, tapi kalau untuk saya kan fokusnya lebih ke untuk dia sendiri, walaupun saya di ekonomi kurang gitu, kayak kerjaan saya belum dapat, tapi saya tetap fokusnya ke dia gitu kan, untuk adik saya gitu. Tapi kayak saya lebih tenang, tapi kayaknya saya belum lihat ada perubahan dari adik saya, cuman dia sudah masuk ke rumah sakit jiwa gitu, sudah dibawa ke rumah sakit jiwa karena sudah sangat meresahkan warga gitu kan. Jadi saya yang saya fokus kan sangat itu, dibandingkan saya kerja, dibandingkan saya punya rezeki itu ke adik saya sih, kesembuhan dia gitu, supaya tidak mengganggu masyarakat, terutama tidak mengganggu keluarga dengan bawa-bawa senjata tajam gitu Pak. Itu sih. Oh beliau itu boleh tahu nggak itu adiknya, adik paling bungsu nomor berapa? Itu dia adik nomor 3, saya 4 bersaudara, kakak saya nomor 1 perempuan, saya nomor 2, nomor 3 adik saya yang keterbelakangan mental, dan nomor 4 adik saya yang laki-laki. Yang keterbelakangan mental itu yang perempuan juga? Yang laki Pak, nomor 3. Oke. Itu memang sejak lahir begitu atau memang ada hal-hal yang menyebabkannya seperti itu? Enggak sih, awalnya tidak, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya, dia mulai kayak berhalusinasi gitu. Awal-awalnya dia tidak seperti itu, memang ya dia memang rutin selalu minta uang untuk beli rokok. Kalau tidak kita kasih dulu suka diludahin aja atau ngamuk gitu. Tapi nggak pernah kayak pecah-pecahin barang, nggak pernah mukul orang, itu nggak pernah. Tapi 4 tahun belakangan ini dia seperti berhalusinasi, ngomong sendiri gitu. Kadang setiap saat mandi, bisa itu dalam waktu 30 menit itu bisa 4 kali mandi gitu. Sehari nggak bisa kehitung berapa kali mandi. Terus males. Kalau dulu kan masih suka cari rongsokan buat dijual gitu, tapi kalau sekarang udah nggak lagi gitu. Ya itu sih perubahannya. Kalau saya pikir sih warga sekitar yang laki-laki gitu mungkin ada ngasih dia seperti minuman atau narkotika gitu. Soalnya saya pernah lihat dia di kamar mandi itu Pak, kayak orang lagi pakai sabu ya, pakai sedotan, pakai aqua gitu. Tapi sabunya itu nggak ada. Mungkin dia pernah ngelihat orang atau diajarin, jadi dia itu mempraktekkan di rumah. Jadi dugaan saya itu dia makin parah sakitnya itu karena dikasih mungkin narkoba gitu sih Pak. Oke, nanti terkait hal ini nanti kita bicarakan setelah selesai saya wawancara ya. Yang sekarang ini kita fokusnya ke tadi kan Mbak pernah share saya bahwa ada beberapa keajaiban yang Mbak pernah rasakan setelah itu ya, setelah salawat. Iya. Coba diceritakan bagaimana. Nanti kalau tentang adiknya saya secara pribadi aja nggak direkam. Iya Pak, itu saya awalnya itu di Agustus kan saya baru mulai hitung itu salawat yang sudah saya amalkan, saya catat. Jadi di tanggal 4 Agustus kalau saya nggak salah itu Pak, saya hilang dompet. Saya kehilangan dompet. Saya jemput anak kakak sepupu saya itu di sekolahan. Saat itu di dalam tas saya hanya ada tasbih digital, HP dan dompet gitu. Jadi waktu saya ngambil itu tasbih digital dan HP, itu dompetnya masih ada gitu. Jadi pas saya itu baru sadar dompetnya hilang pas saya mau balik lagi. Saya kan sudah sampai rumah, sudah jemput, sudah sampai rumah. Terus saya mau pergi lagi nih, mau nganter mereka les gitu sore harinya. Ternyata saya lihat di tas saya sudah nggak ada dompetnya lagi. Saya panik kan Pak. Jadi kan saya kira di rumah ketinggalan, jatuh, atau saya cari-cari tidak ada sekitarnya gitu. Jadi karena saya panik, besoknya saya itu datang itu kalau nggak saya hari Kamis gitu. Besoknya itu saya datang ke sekolahan. Saya yakin itu jatuhnya itu di sekolahan kan Pak. Maksud saya itu aneh, kenapa dompetnya jatuh? Sedangkan tasbih digitalnya kan lebih kecil dibandingkan dompet ya. Kenapa bukan ini yang jatuh gitu ya? Jadi saya tanya itu sama satpam, terus satpamnya bilang nggak ada
terima laporan kalau dompet jatuh gitu. Oh ya sudah, nanti kalau ada laporan kasih tahu ya Pak sama wali murid gitu kan. Ya karena yang saya takutkan kan KTP saya masih domisili Aceh ya Pak. Jadi kalau yang dapat dompet itu mengembalikan susah kan, karena alamatnya itu di Aceh bukan di Jawa Barat gitu. Ya udah, jadi tapi saat itu saya yang herannya karena dompet saya hilang itu saya nggak ada sedikit, nggak panik, maksud saya nggak panik banget gitu kan. Padahal di situ ada ATM, ada SIM, ada KTP gitu. Saya nggak panik, saya biasa aja, tapi sedikit lah paniknya gitu. Malah saya cerita ke kakak saya, ke tante saya, mereka yang lebih panik dibandingkan saya. Kalau saya pikir itu mungkin karena saya udah mengamalkan salawat ya, jadi kepanikan dan ketakutan itu sudah gak ada lagi gitu. Dan setelah itu saya sudah niat nih, siapa yang dapetin dompet itu, uang yang ada di dalam itu saya sedekahkan ke yang menerimaan mendapatkannya. Tapi 1-2 minggu tidak dapat. Tapi yang saya anehnya itu Pak, saat kakak saya pengurusan KTP itu di Aceh, itu prosesnya itu cepat sekali, 1 hari selesai, kayak dimudahkan gitu ya kan. Maksudnya, dimudahkan dalam pengurusan KTP. Saudara Mbak mengurus KTP yang hilang tadi di Aceh gitu ya? Karena kan domisili masih di Aceh Pak. Jadi dia urus itu, kakak saya ngurus itu hari Senin itu juga KTP-nya itu selesai loh Pak. Padahal kan kita harus lapor ke kelurahan dulu, ke kantor polisi gitu kan. Baru kita bikin ke Diskup Capil gitu ya. Tapi itu dalam 1 hari selesai, dan hari Selasanya dikirimkan ke saya, hari Jumatnya KTP sudah sampai ke sini. Terus 1-2 minggu, terus saya juga ngurus ATM itu mudah sekali, pokoknya 1 hari selesai, dalam hitungan nggak sampai 1 jam itu ATM saya selesai ngurusnya gitu. Dan terus saat tanggal, saya lupa, akhir bulan kayaknya tanggal 25-an apa 26, dompet saya itu ketemu. Dan yang bikin saya heran itu, dompet saya itu di dalam lipetan celana saya yang saya baru setrika itu sekitar 3 hari yang lalu. Kok bisa? Memang Mbak itu terus? Padahal saat dompet saya hilang itu saya sudah bongkar kamar semua, cari-cari di kamar, di lemari, di baju-baju, tidak ada Pak. Terus KTP-nya masih utuh? Iya, KTP-nya ada, SIM-nya ada, uangnya masih utuh juga, sekitar 160-an gitu kalau nggak salah saya. Mbak punya masih utuh 2 KTP semuanya. dong, 2 kartu KTP dong sekarang. Iya, 2 kartu KTP. Oh gitu. Itu saya juga heran, kenapa adanya di situ, padahal itu celana itu, baju pakaian yang di bawah celana itu, di lipetan celana itu baru saya setrika sekitar 3 hari yang lalu sebelum saya ketemu. Kan aneh ya? Iya, padahal saat disetrika memang nggak ada diisi apa-apa kan waktu dilipat gitu? Nggak ada. Kan itu pakaiannya udah dicuci, disetrika, terus saya susun itu di lemari. Dapetnya di situ. Saya nggak tahu sih. Oke. Itu sih keanehannya. Terus ini ya Pak, saya kan tinggal sama kakak sepupu di sini. Beliau cuman bantu-bantu beliau sih, jaga anak-anaknya nggak dijaga juga sih, karena kan sudah pada sekolah, sudah besar. Terus ya seperti biasa lah, kadang nyapu-nyapu, bersih-bersihkan rumah gitu. Jadi itu awal Agustus itu, saya kan di sini tuh dari Juli kan Pak. Jadi Agustus itu istilahnya saya dikasih uang bulanan gitu. Itu sebesar 1 juta. Tapi waktu September ini, bulan ini saya dikasihnya itu 1,5 juta, 1,500,000. Makin nambah. Jadi nambah, saya juga nggak tahu ya, saya mau nanya kayak agak-agak segan gitu ya kan. Nanti dia bilang, aduh udah mau dikasih gitu ya. Tapi saya bilang alhamdulillah, makasih ya, mudah rezeki, saya bilang gitu kan, murah rezeki segala macam. Terus itu sekitar tanggal 4 September itu Pak, saya kan tahu ini, kita kan tahu ya, karena kita yang punya ATM gitu, kita punya akun bank gitu. Jadi kita tahu kan duit kita yang terisi di ATM itu berapa, sisanya berapa. Kalau saya sih hafal semua gitu ya kan. Jadi saya ini kan kebetulan punya 2 ATM, 1 BSI, 1 BCA, karena kan semenjak saya di sini saya pakai BCA. Jadi saya ini yakin sekali duit saya ini di ATM ini hanya tinggal 328.000 gitu. Dan saat itu saya tarik itu semua 300 gitu.
Jadi pas kita sebelum kita menarik uang itu, di situ kan ada tulisannya kan di mesin ATM mau pakai struk atau tidak gitu ya. Yeah. Saya biasanya tidak pernah pakai struk, Pak. Untuk apa sih? Karena saya kan udah tahu nih duit saya udah pasti habis, nggak ada lagi gitu. Jadi saya iseng aja, saya tulis pakai struk gitu ya kan. Oke. Okay. Tahu nggak Pak? Alhamdulillah, masya Allah. Begitu struknya keluar itu sisa saldo Anda 328. Padahal kan saya udah ambil 300.000, seharusnya kan tinggal 28.000 atau 25.000 atau berapa gitu karena potongan, nggak ngerti saya. Tapi ini 328, jadi saya bingung, kok bisa? Terus nggak dicari tahu itu dari mana yang 300 itu? Nggak bisa, karena saya kalau di ATM BCA itu saya mau cek mutasi tidak bisa. Tapi kalau saya untuk ke bank, karena di bank itu kan ngantri ya, kalau di tellernya itu di customer service ngantri, daripada ngantri saya udah deh katanya, mungkin rezeki ini memang dari Allah, saya bilang gitu ya Pak. Oh Mbak, nggak pakai M-banking ya? Halo? Ya tadi karena ada yang miss call dari, kan ini kita teleponnya lewat WA, kalau ada yang miss call lewat seluler, itu akan terputus sambungannya gitu. Oke, iya siap Pak. Iya, jadi saat itu kan saya herannya itu karena tidak ada yang tahu itu ATM rekening BCA saya itu tidak ada yang tahu, hanya saya sendiri yang tahu, karena kan saya pikir kan saya pakainya di sini karena kan di Aceh itu kan bank konvensional sudah tidak ada lagi, jadi beralih ke syariah. Jadi karena saya di sini BSI itu terlalu jauh dari rumah, jadi saya itu buka yang BCA karena deket kan kalau mau ada perlu gitu sih Pak. Oke. Tapi saya itu heran. Terus itu yang keajaiban lain lagi itu saya kan ini kenal belum punya jodoh gitu Pak. Jadi suka cari jodoh itu di aplikasi online gitu ya. Saya sudah kenal ini sama orang ini sudah cukup lama. Jadi kita kan katanya kalau mengetes orang itu dari kita minta duit ya. Jadi kita melihat keseriusan dia itu gitu, saya dengar gitu. Jadi saya coba dong Pak. Jadi saya bilang, boleh nggak saya minta duit, saya pinjem duit gitu. Soal saya perlu, nggak ada duit, kata dia bilang gitu kan. Saya juga susah, corona segala macam bla bla bla. Oke, saya sudah sering, mungkin sekitar 2 bulan sekali saya WA gitu. Saya bilang saya perlu duit gitu. Tapi dia bilang selalu tidak ada duit gitu. Yang anehnya lagi ini Pak, di tanggal 7 September saya itu ada catat juga di apa namanya di kalender HP saya. Okay. 7 September itu dia WA saya, dia bilang gini, my colleague in Indonesia asked for your account bank gitu katanya kan. Okay. Terus saya bilang, wow. Jadi saya bilang ya udah saya kasih, itu kan saya kasih yang BCA ya Pak, karena takutnya kan kalau orang sini kan kurang familiar dengan BSI gitu. Jadi saya kasih tuh rekening BCA saya gitu. Okay. Ya udah dia juga nggak ada bilang sudah dikirim, sudah apa, dia nggak ada ngomong gitu kan. Jadi pas saya cuek gitu. Terus tanggal 10-nya saya bilang sama dia, teman kamu sudah punya nomor rekening saya belum? Saya bilang gitu kan. Kalau belum biar saya kirim lagi, saya bilang gitu. Dan ternyata dia kirimin nota ininya Pak, apa sih pengirimannya itu. Jadi dia kirim itu di saat dia minta itu, dia kirim langsung itu duitnya sebesar 1 juta rupiah. Dia itu orang mana sih? Dia itu orang Amerika Pak. Oh gitu, Muslim? Non Muslim. Kok bisa pacaran suka apa? Istilahnya kan mencari jodoh itu kan untuk pasangan hidup ya, kok non Muslim carinya gitu? Enggak, saya kan iseng nih Pak, kenal gitu. Kalau saya prinsip kan berteman sama siapa aja gitu. Okay. Saya kan masih berteman, ini bukannya kita cari jodoh. Maksud saya kita kan tidak langsung kenal langsung saya bilang saya mau menikah, kan tidak gitu ya. Saya berteman, kira-kira cocok, kalau berkelanjutan gitu kita lanjutkan gitu. Tapi kayak ini masih sebatas hanya teman gitu sih, kok tidak ada hubungan apa-apa gitu Pak. Oke. Nah, kemudian apalagi yang Mbak rasakan yang lain? Terus yang lain lagi, ini saya kan lamar-lamar kerja itu kan cari-cari kerja katanya yang akun
akun yang gratis itu di Line ID kalau saya tidak salah. Jadi nanti itu kita kasih itu kriteria kerja yang kita mau gimana gitu, kita isi formulir gitu kan. Nanti kalau udah ada job, udah ada lowongan kerjanya, nanti kita dihubungin gitu. Jadi saya ini kan terapis ya Pak, terapis buat spa gitu. Okay. Jadi saya isi itu link, terus ada dapat email saya dari salah satu hotel besar di Qatar gitu. Memang saya mau carinya itu yang di luar negeri Pak, kalau nggak Asia gitu, Middle East gitu kan. Jadi saat saya dapat email itu di sekitar tanggal 11 apa 12 September kemarin gitu. Jadi dia bilang kirimin CV dan nomor telepon saya buat dihubungi selanjutnya gitu. Tapi saya baru buat berapa hari yang lalu sih Pak, karena saya agak, setelah saya apply kerja tapi saya ragu untuk pergi ke sana gitu. Kan belum diterima ya, masih ragu aja gitu ya kan. Tapi sudah saya apply, sudah saya kasih CV riwayat kerja saya dan nomor HP, sampai sekarang belum. Sudah saya buat tapi belum saya kirim gitu. Oh, belum dikirim. Karena saya belum saya balas emailnya gitu sih Pak. Oke, Mbak, satu hari boleh tahu nggak gimana cara Mbak mengamalkan salawatnya dan berapa banyak? Satu hari itu 7.000, 6.000 Pak. Rata-rata ya. Tapi terus Mbak, saya juga halo. Kita kan memperbaiki sholat kita juga ya Pak. Kan Mbak pernah kasih saya itu yang kayak hitungan di kalender, catatan-catatan itu saya lihat 25.000 loh. Bukan ya? Iya, ada yang sampai 25.000 itu tidak setiap hari Pak. Oh gitu. Nah terus, itu kalau saya perjalanan jauh, jadi kan kayak kita kan pergi keluar kota gitu kan di mobil sampai 2 jam. Itu kan saya tidak melakukan aktivitas lain, jadi salawatan, jadi tembus 25.000 gitu. Oh begitu. Nah terus perbedaan apa yang paling mencolok yang Mbak rasakan setelah sekarang ini sering bersalawat dengan sebelum-sebelumnya yang zaman dulu tidak pernah bersalawat? Gimana ya, ringan sih hati saya, nggak pernah kepikiran dunia gitu. Saya itu kalau tinggal sholat ya Pak, jangankan sholat wajib ya, sholat kadang kita kan buru-buru lagi keluar gitu makan, jadi kita dapat sholatnya itu di luar, itu kan kurang khusyuk, kurang apa gitu. Kalau kita mau ngambil, kalau zuhur itu kan ada 4 rakaat sebelum zuhur kan ada sholat sunnahnya, terus 2 rakaat setelah zuhur ada sunnahnya juga gitu. Itu sih saya kan nggak bisa ngambil itu ya, karena kita kan lagi di luar juga dan orang masih ada yang mau sholat dan kita juga buru-buru gitu. Saya kesel sendiri kepada diri saya gitu, kok saya nggak dapet sunnah gitu. Oh gitu. Jadi, karena waktunya itu ya gitu. Okay. Itu sih Pak, jadi kayak apa ya, kayak ketagihan dalam beribadah gitu. Oke, kalau misalnya Mbak kan sekarang ini tinggalnya di rumah sepupu ya. Misalnya ada nggak misalnya kayak konflik-konflik kecil gitu yang terjadi sehingga membuat Mbak nyaman, tapi mungkin karena Mbak bersalawat rajin jadinya itu jadi teratasi dan kemudian lebih ringan gitu, lebih enak menghadapinya atau lebih dimudahkan Allah gitu loh. Iya Pak, benar. Itu saya ini kan dulu pernah ngikut sama dia ini sekitar 10 tahun yang lalu, 2012 ya lah, 10 tahun yang lalu. Jadi kita itu pernah ada konflik sehingga saya pergi dari rumahnya. Pergi keluar gitu kan, saya balik ke Aceh dulu. Jadi itu sih, tapi kalau sekarang mungkin karena saya juga sudah tambah dewasa, dia juga sudah tambah dewasa, jadi sudah bisa berpikiran, dan juga mungkin ditambah dengan salawat ini jadi membuat menenangkan dia gitu juga ya Pak. Saya juga kurang paham sih. Tapi kok alhamdulillah kalau untuk sampai saat ini kalau konflik itu tidak ada. Mungkin karena saya mengamalkan sholawat, saya pikir gitu sih Pak. Iya, jadi misalnya beban pekerjaan Mbak yang biasalah kalau orang kita kerja di rumah kan banyak tuh pekerjaannya macam-macam kan. Apakah bebannya lebih ringan? Maksudnya kalau bisa iya benar. Harus dirasa nih ini lagi itu lagi kan, aduh kan ribet kan jadinya.
Iya sih Pak, tapi kayak kayak saya di sini kan tidak mencuci, tidak menyetrika karena dia kan laundry. Jadi masak itu kapan kita kepengen makan kita masak. Tapi kalau kita tidak masak tidak beban gitu, tidak setiap hari harus masak itu tidak. Kadang kalau kepengen makan apa gitu baru masak. Kalau kalau pengen jajan nge-GoFood gitu sih Pak, nggak terlalu difokuskan untuk membersihkan rumah atau segala macam gitu sih kalau Hanya menurut fokus saya. ngurus anak aja ya. Mungkin dikasih kemudahannya dari situ. Oke, Masya Allah. Luar Iya biasa. satu Pak, saya mau cerita lagi keajaiban saya yang Apa tuh? saya kan sudah resign kerja kan dari April ya. Oke. Tapi saya ini kaget, saya ada dapat transferan dari BSU. BSU itu kan yang kena semenjak BBM naik, jadi kita kan ditransfer ini ya dari MBSU. Kalau setahu saya itu ya Pak ya. Terus itu Pak daftar atau gimana? Didaftarin sama siapa? Saya nggak daftar, tapi saya nggak tahu. Jadi saya saat itu kan ada notifikasi di SMS saya. Jadi saya kan slide gitu kan dari atas. Saya bingung nih debit atau kredit. Kalau debit itu biasa kan uang keluar gitu. Kalau kredit uang masuk. Jadi saya bingung kredit ini uang keluar atau uang masuk gitu kan. Saya masih kurang-kurang paham gitu. Terus saya ngecek dong banking saya. Ya Allah Pak, rupanya saya dapat itu 600.000. Udah berapa kali dapatnya? Baru sekali sih, ini kan tahap 1 ya katanya. Saat di tahap 1 itu dapatnya, saya kan udah resign, nggak kerja lagi, dan saya juga udah dinonaktifkan ya dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Saya kan sudah dinonaktifkan, tapi ya emang rezeki ya Pak. Alhamdulillah berkat salawat juga mungkin. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin itu aja Mbak ya. Sudah menceritakan semua yang dirasakan. Mungkin ada kayak pesan-pesan untuk teman-teman yang biar lebih semangat gitu menghadapi masalahnya dengan bersalawat. Pesannya sih kalau kita menginginkan sesuatu itu kita jangan terlalu fokus pada dunianya, mending pada akhiratnya. Perbaiki diri, perbaiki sholat. Mungkin kita sudah melakukan sholat 5 waktu gitu ya, sholat wajib. Tapi kita kan nggak tahu dari cara kita berwuduk itu sudah benar atau belum, dari cara kita mengerjakan sholat itu sudah benar atau belum gitu. Hati kita sudah bersih atau belum gitu sih kalau menurut saya Pak. Jadi jangan terlalu fokus ke permintaan dan ke dunianya, lebih fokus ke ibadahnya untuk ya kayak mengurangi dosa-dosa dulu atau apa sih dengan zikir, dengan salawat gitu. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak sudah berbagi cerita dan berbagi kisah di kesempatan ini. Semoga berkah, semoga menjadi inspirasi untuk banyak orang dan orang-orang yang menonton juga semakin semangat. Mungkin kalau ada cerita di lain waktu boleh lagi untuk share kepada saya sehingga saya bisa tayangkan lagi. Iya siap Pak. Oke, sampai jumpa ya mungkin ada di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah dari seorang, siapa namanya saya lupa ya. Aslinya orang Aceh tapi tinggalnya di Jawa Barat dengan sepupunya beliau. Nah, kalau saya sih melihat kisah tadi itu ya, yang paling itu ya kayak tuh kehilangan dompet, terus dompetnya ketemu tiba-tiba. Padahal nggak logis, sudah dicek semua di situ. Udah gitu terus tiba-tiba sepupunya nambah gaji yang awalnya 1 juta, terus tiba-tiba ditambah tuh, padahal belum, masih 1 bulan kerjanya kan gitu. Nah itu kan hal-hal yang tidak biasa ya di masyarakat. Biasanya kalau kita tuh kerja dimanapun, kalaupun ada penambahan gaji mungkin setelah setahun kerja, setelah berapa lama kerja kan begitu. Nah itu yang saya lihat sih ada keajaiban di Mbak ini, yang beliau tuh rata-rata mengamalkan salawatnya lebih kurang 7.000, 8.000 per hari. Tapi kalau di waktu-waktu yang lebih senggang bisa mencapai 25.000 per hari. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertestimoni di channel YouTube saya, bisa untuk mengirimkan kisahnya ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294, di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.